A few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas salah satu lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat dan sangat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan finansial jangka pendek, yaitu Pegadaian. Pegadaian sering menjadi solusi keuangan cepat tanpa perlu proses yang panjang. Yuk kita pelajari lebih dalam. Apa sih itu Pegadaian? Pegadaian adalah lembaga keuangan, bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat adanya barang jaminan. Pegadaian berperan sebagai solusi bagi masyarakat yang memerlukan dana cepat tanpa proses yang rumit, seperti di bank. Salah satu kelebihannya adalah tidak adanya BI checking, sehingga sangat mudah diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya, asal-usul Pegadaian. Usaha gadai bukan hal yang baru loh. Sejak zaman kolonial Belanda, praktik gadai sudah dikenal dan dilakukan oleh rakyat Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pegadaian pertama kali pada tahun 1901 di Sukabumi, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi rakyat kecil dari praktik rentenir dan ijon yang merugikan. Hingga kini Pegadaian terus berkembang menjadi lembaga resmi milik negara. Pengertian usaha gadai. Secara hukum, gadai diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, yaitu hak yang diberikan kepada kreditur untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang. Artinya, nasabah yang membutuhkan dana bisa menjaminkan barang seperti emas, perhiasan, motor, atau barang elektronik untuk mendapatkan pinjaman tunai. Selanjutnya yang dimana ada struktur organisasi Pegadaian, di mana Pegadaian merupakan perusahaan milik negara atau BUMN yang berada di bawah PT Pegadaian Perseroan dan kini tergabung dalam holding BUMN Ultra Makro bersama BRI dan BUNM. Pegadaian memiliki ribuan cabang dan unit layanan di seluruh Indonesia, termasuk yang berbasis syariah. Perannya sangat besar dalam mendukung inklusi keuangan nasional, mana struktur organisasinya terdiri dari direksi dan dewan komisaris. Pegadaian memiliki kantor cabang di hampir seluruh wilayah Indonesia untuk melayani masyarakat secara langsung. Selanjutnya, ada namanya kegiatan usaha, proses, dan keuntungan di Pegadaian, di mana kegiatan utama Pegadaian meliputi pemberian pinjaman berbasis gadai, penaksiran barang, pelelangan barang jika nasabah gagal menebus, dan juga kegiatan bisnis seperti penjualan logam mulia, cicilan emas, dan layanan keuangan lainnya. Adapun proses gadai yang pertama yaitu nasabah membawa barang ke kantor Pegadaian. Petugas akan menaksir nilainya. Setelah kesepakatan, nasabah menandatangani perjanjian pinjaman. Uang langsung dicairkan sesuai nilai jaminan. Nasabah bisa menembus kembali barangnya sebelum jatuh tempo dengan membayar pokok pinjaman dan sewa modal. Keuntungan menggunakan jasa Pegadaian adalah proses cepat tanpa BI checking, bunga relatif rendah, dan barang jaminan disimpan aman. Nasabah juga diberi kesempatan untuk memperpanjang atau mengangsur pinjamannya. Dan yang selanjutnya ada namanya Pegadaian Syariah, yang dimana Pegadaian juga menyediakan layanan yang berbasis syariah. Produk
Pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan akad, ran, dan ijarah. Beberapa produknya antara lain, ran adalah gadai emas syariah dengan sistem akad, pinjaman dan sewa tempat. Arum adalah pembiayaan usaha mikro syariah. Arum haji adalah tabungan pembiayaan untuk kursi haji. Selanjutnya, studi kasus. Suara emak-emak menangis histeris menjadi korban kasus dugaan penipuan di kantor Pegadaian agen Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur. Tak sendiri, ratusan emak-emak lainnya juga tertipu oleh oknum kantor Pegadaian. Kasus penipuan terungkap saat korban meminta emas mereka yang ada di Pegadaian agen Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Modusnya, terduga pelaku mengiming-imingi keuntungan besar dan bonus jika berinvestasi di Pegadaian. Namun nyatanya, emas yang diserahkan ke Pegadaian justru atas nama orang lain dan tidak ada tanda tangan dari para korban sang pemilik emas atau surat berharga lainnya, sehingga para korban itu tidak bisa meminta barangnya kembali. Keuntungan yang diharapkan pun tidak pernah terwujud. Oleh stafnya Pegadaian di atas namanya Alvina Octavia. Ibu kenal sama Alvina Octavia? Tidak kenal. Posisi juga tidak kenal. Sehingga ini tidak ditandatangani Bapak Ibu. Korbannya yang menguasakan ke saya itu sekitar 80 orang. Ini bertambah terus sampai 100. Kemungkinan ada 300 orang. Kerugiannya kira-kira 30 M berbentuk emas dan uang. Lebih dari 100 korban merugi hingga mencapai 63 miliar rupiah akibat kasus penipuan ini. Sementara pelaku yang bekerja di kantor Pegadaian tersebut sudah dalam proses hukum. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Dedi Prianto, Ayus melaporkan.